Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video Dapur Mami Ke kali ini mau bikin bakpao dengan cara yang cepat dan mudah. Dan ini yang pasti teksturnya lembut, empuk, ekonomis. Nah, yang mau tahu apa bahannya dan gimana cara aku bikinnya, ditonton videonya sampai akhir dan jangan di skip, ikuti langkah-langkahnya. Untuk resep lengkapnya teman-teman bisa cek kolom deskripsi di bawah video ini atau bisa juga screenshot di sini. Langkah pertama, siapkan wadah yang lebih besar, kemudian tambahkan 110 ml air, boleh yang dingin ataupun suhu ruang, kemudian 2 sendok makan gula pasir, dan 1 sendok makan ragi instan. Ini saya menggunakan merek Saf Instan. Kemudian kita aduk ya sampai tercampur rata dan gulanya larut. Lalu kita proofing, kita tutup, kita diamkan kurang lebih waktunya 15 menit atau disesuaikan dengan suhu ruang. Jika suhunya panas, dia akan lebih cepat berbusa atau berbuih, tandanya raginya masih aktif, masih bagus. Nah, tandanya berbuih seperti ini ya. Kemudian ini kita aduk, kita buang gasnya. Lalu siapkan ayakan, tambahkan 200 gram tepung terigu protein rendah, saya menggunakan kunci biru. Lalu 1 sendok teh baking powder. Kemudian kita ayak ya, dan pastikan untuk baking powdernya aktif ya. Lalu semua bahan kering ini kita ayak. Jika sudah, ini kita aduk ya sampai tercampur rata. Di sini saya aduk menggunakan spatula dan nanti akan saya lanjutkan menggunakan tangan aja manual. Tapi jika teman-teman ada mixer boleh banget digunakan ya. Dan ini mengaduknya tidak perlu lama, cukup sampai tercampur rata aja. Kemudian tambahkan 1 sendok makan margarin atau mentega putih dan 1/4 sendok teh garam. Nah, ini semua bahan sudah masuk semuanya. Kemudian ini kita ulen sampai adonannya lembut dan tercampur. Oh ya, sekalian mengingatkan bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Dapur Mami Ke, saya ucapkan terima kasih dan selamat bergabung ya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, minta tolong tekan tombol subscribe dan tanda loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari kami. Nah, seperti ini cukup ya, ini sudah tercampur rata dan adonannya sudah lentur. Kemudian saatnya kita proofing. Untuk waktunya disesuaikan dengan suhu ruang ya. Dan ini kita tunggu sampai besarnya kurang lebih 3/4 dari besar semula. Nah, ini adonannya sudah besar ya, sudah mengembang. Kemudian kita buka tutupnya dan kita kempiskan, kita buang gasnya. Lalu kita timbang masing-masing adonan. Ini saya timbang seberat 40 gram. Jika teman-teman tidak ada timbangan, boleh dikira-kira aja ya. Kemudian kita rounding seperti ini sampai permukaannya halus. Bisa menggunakan kedua tangan atau menggunakan alas kerja dan tangan seperti ini, atau bisa juga supaya cepat menggunakan kedua tangan. Kemudian siapkan alasnya. Di sini saya menggunakan alas cake yang agak tebal itu. Kemudian kita tabur dengan sedikit tepung. Lalu kita letakkan adonan di atasnya. Nah, ini kita ambil yang pertama kita rounding tadi ya, dia sudah sedikit mengembang. Saatnya kita beri filling. Lalu kita pipihkan seperti ini. Tapi untuk bagian tengah masih menggelembung seperti ini ya. Kemudian kita beri isian coklat blok atau di sisi, lalu kita tutup, kita rapatkan. Kemudian siapkan alasnya, ini kertas bakpao. Teman-teman bisa ganti dengan kertas roti yang dipotong ya.
Nah, ini saya contohkan lagi, kita pipihkan di bagian tepi-tepinya aja, tapi untuk bagian tengahnya masih menggelembung seperti itu ya. Kemudian kita isikan dengan isiannya. Untuk isiannya bebas ya, bisa menggunakan apa aja, sesuai selera aja, bisa meses atau yang lainnya. Di sini saya cukup menggunakan coklat blok aja atau coklat batang. Kemudian ini pastikan ya untuk menutupnya rapat supaya tidak keluar coklatnya. Kemudian kita rapikan dan kita letakkan di atas kertas bakpao. Nah, jika sudah ini kita proofing ya, kita tutup untuk waktunya sebentar aja. Jangan sampai over proofing. Kurang lebih ini cukup 15 menit aja ya, atau disesuaikan dengan suhu ruang juga. Jadi seperti ini sudah cukup. Kemudian kita susun di kukusan. Sebelumnya panaskan kukusan dengan api sedang. Kemudian kita beri air secukupnya aja, jangan terlalu banyak ya. Setelah airnya mendidih, kemudian kita masukkan bakpaonya dan kita kukus kurang lebih 15 menit aja. Dan untuk tutupnya jangan lupa ya dilapisi dengan kain atau serbet bersih. Setelah 15 menit kita kukus bakpaonya, untuk tutupnya jangan dibuka dulu ya, kita diamkan kurang lebih 5 menit supaya bakpaonya tidak kaget dengan perubahan suhu. Nah, setelah 5 menit kemudian ini kita buka sedikit aja dan kita diamkan lagi kurang lebih 3 menit ya. Nah, setelah 3 menit kita buka bakpaonya, lalu kita angkat. Nah, alhamdulillah ya, bakpaonya sudah jadi, sudah matang dan ini siap untuk dihidangkan. Bisa dilihat ya, teksturnya sangat empuk, lembut, dan yang pasti ini ekonomis. Untuk isiannya teman-teman bebas ya, bisa ganti dengan isian apa aja, dan ini bisa juga buat ide usaha juga ya. Sekian dulu video dari Dapur Mami K. Semoga resep ini bisa bermanfaat. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.